Ya, kembali lagi bersama saya, Mas Fon, di podcast pertama kita. Podcast apa, Wak? Podcast apa, Wak? Ya Allah, skripnya nggak dibaca, ya Allah. Dibaca, Wak, dibaca. Podcast rekan santri garis lucu. Nah, di mana kali ini kita akan membahas seputar organisasi dan segala lika-likunya. Nah, itu dia, organisasi dan segala lika-likunya. Ya, karena ini sudah malam, ini sudah jam 2 malam. Podcast tolol. Ya, karena ini sudah malam, jadi langsung saja. Gimana sebelumnya kabarnya, Pak Wah? Alhamdulillah, kabar baik Mas Fon. Kabar baik. Ya, seperti ini kabar. Kalau kabarnya Mas Fon gimana? Alhamdulillah baik juga, dan ini masih rawat jalan, jadi divonis TBC paru. Ini tadi sebelumnya kok sampai malam ini, kenapa? Kira-kira tadi ada acara apa sama teman-teman? Alhamdulillah, dari tadi itu saya kesana kemari ya, semoga ada barokahnya. Sampai kesana kemari nggak ada barokahnya. Oh, iya. Sangat disesali. Sangat. Jadi tadi sempat ngopi sama teman-teman. Bahas apa tadi kira-kira? Bahas organisasi. Apa yang dibahas? Intinya, poin intinya. Jangan semuanya, kan ngopinya 4 jam. Oh. Jangan dijelaskan semua. Jangan dijelaskan semuanya ya. Intinya. Yang jelas adalah bentuk pimpinan terhadap pimpinan yang ada di bawah. Komunikasi, koordinasi penting yang harus kita komunikasikan. Konsolidasi. Ya, bahasa kerennya itulah konsolidasi. Berapa lama kira-kira tadi ngopinya kok? Dari saya kira habis Isya sampai jam 1 tadi. Jadi tadi ngopinya itu rencana habis Isya itu rencana ngopi. Akan tetapi mundur jam 9 sampai jam 12. Biasa molor, kebiasaan. Ya, kebiasaan yang harus kita biasa-biasakan. Ya, meskipun itu buruk. Ya, tapi mau gimana lagi kan? Mau gimana lagi? Karena memang kebanyakan kebiasaan buruk yang dinormalisasikan itu sulit dihilangkan. Bukan karena kita nggak bisa, sungkan gitu sama orang-orang yang telat, yang nggak tahu malu itu sungkan. Kita harus kemudian memaklumi. Nah, memaklumi itu yang penting. Iya. Ini saya mau bicara soal organisasi. Anak muda sekarang itu kan rata-rata ya, di kampus, di sekolah itu kan untuk menambah pengalaman, katanya pengalaman, itu join organisasi. Apa sih alasannya? Kenapa kita harus ikut organisasi? Kalau diawali dari latar belakangnya, banyak ini yang seringkali kemudian ketika rekrutmen itu jawabannya adalah menambah pengalaman, kemudian pengalaman, siap, pengalaman, mencari ilmu dan lain sebagainya, relasi dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak bisa mencari isi. Ya kan? Isi apa itu? Ya, isi daripada keilmuan atau edukasi yang ada di organisasi. Siap. Nah, mereka seringkali berangkat dari gabut. Kemudian selain gabut, ada beberapa yang repot. Dari repot ini, pengen mencari suasana yang baru, ikutlah organisasi. Berarti cuma pelampiasan. Siap. Ini rata-rata kalau bisa di cross check, silahkan cross check lah di organisasi. Kalau enggak orang yang gabut, adalah orang yang repot, dan di situ pelampiasan. Selain itu, kira-kira alasan utamanya apa? Kenapa sih kita harus ikut organisasi itu, kenapa? Ya, menurut saya ada beberapa. Yang pertama adalah bertemu banyak orang. Apa sih? Kayak lihat konser itu ya? Ya, kayak ada konser, betul. Karena banyak orang. Entah 2 orang atau lebih kan banyak. Artinya di organisasi itu kita banyak yang kita temui. Orang-orang berbagai macam suku, ras, agama. Wah, itu modelnya seperti apa? Siap. Seringkali kemudian kalau di organisasi kita akan bertemu orang-orang seperti itu. Kita akan kemudian mengenal bagaimana karakter beliau, karakter mereka itu seperti apa, dan bagaimana kemudian kita merespons atau menyikapi dari
apa yang seharusnya kita hadapi. Selain bertemu banyak orang, apa sih kira-kira alasan kenapa harus kita join di Ya. organisasi? Ya, selain daripada bertemu banyak orang itu akan menimbulkan mental. Menimbulkan mental, itu maksudnya gimana? Membentuk mental atau menimbulkan Menimbulkan mental dulu. mental kok menimbulkan? Dari apa yang kemudian kita temui, mental itu akan timbul. Oh, muncul, timbul. Muncul. Oh ya sama. Baru kemudian dari yang timbul-timbul ini, seberapa kuat kita. Enggak, tapi kan ini di skripnya kan menguatkan mental. Kalau Pak Was. persepsi saya, Baca dulu. Nah, itu kan menguatkan mental nomor 2. Nah, itu. kalau Kenapa persepsi- menimbulkan? Ya diawali dulu menimbulkan. Jadi ada Oh. punya beberapa orang kan seringkali terjadi kurangnya kuat mental. Kurangnya kuat mental. Oke, masuk akal, Pak Wah. Gitu. Lanjut. Nah, bagaimana kemudian mental ini timbul dulu, Oke. baru nanti dikuatkan. Oh, ya, paham. Ya enggak? Ya. Kalau di organisasi kan gitu. Dari bertemu banyak orang pasti akan timbul mental. Benar. Takut, mental apa lagi ya? Sing mental sepele-sepele lah. Nah, metal seluk game. Itulah. Dari itu kan nanti dari timbul bagaimana kemudian kok gini-gini aja. Oh, Nah, dari gini-gini aja, ayolah kita kuatkan mental. Dari ikut organisasi, kuatlah mental. kuatlah mental dengan cara ikut organisasi itu tadi. Betul. Sangat keren sekali. Bertemu banyak orang, menguatkan mental, apalagi kira-kira? Ada soft skill yang kita dapat. Dari bertemu banyak orang, ada soft skill yang kita dapat. Soft skill seperti apa? Soft skill, sikap kita terhadap orang lain. Contoh. Ketika kita bertemu dengan orang yang ada di kantor, bagaimana kemudian kita harus berpenampilan selayaknya kita harus pas untuk di skala kantor. Kalau kita bertemu di orang-orang yang di jalan, bagaimana kemudian kita pas untuk bersanding pada mereka-mereka, agar kemudian tidak ada timbul rasa sungkan-sungkan. Harus berani bersanding. Harus berhasil bersanding. Berani bersanding di pelaminan. Oh, kalau itu beda lagi. Beda lagi, siap. Ceplosan tadi. Apalagi kira-kira selain itu? Ya dari soft skill itu juga kan ada permasalahan. Nah, Dari permasalahan-permasalahan di sekitar organisasi kita akan belajar bijaksana. itu dia poin intinya itu. Itu guys, poin intinya. Bijaksana. Bijaksana dalam menghadapi permasalahan. Saya setuju itu. Selanjutnya, apa lagi kira-kira? Kenapa sih kita harus join ke organisasi? Kenapa nggak join? Ibarat kalau kita ada gelas ya, ini gelas kosong. Ya, Gelas kosong kita itu kalau join organisasi, kita itu mengosongkan wadah kita sebagai orang yang betul-betul kosong. diangkat gelasnya, diangkat biar kelihatan kamera. Ya, Kamera. action. Kamera yang ini apa yang ini? Ibarat gelas kosong, kita Ya. adalah gelas yang kosong. Akan kita masuki apa ya? Kekosongan kita. Dari gelas kosong ini kan perlu kita beri sesuatu yang baru. Entah itu berupa isian apa, ya, Wawasan. tergantung wawasan organisasi yang kita ikuti apa. Saya sepakat. Jadi dari organisasi-organisasi bertemu banyak orang, menguatkan mental dan kemudian soft skill yang kemudian menimbulkan kita bisa menyikapi segala permasalahan, kita akan kemudian mendapatkan wawasan baru. Betul, saya sangat setuju bahwasanya ketika kita ikut organisasi, kita akan memiliki wawasan baru yang sebelumnya belum pernah kita dapatkan di tempat lain, baik di pendidikan, di sekolah, atau di tempat-tempat lain seperti di rumah, di warung kopi, di kuburan, dan lain sebagainya. Itu nggak kita dapatkan
kecuali kita ikut ke dalam organisasi. Wawasan baru. Selain itu ada lagi mungkin apa sih alasannya kita harus join organisasi? Pastinya kalau dari organisasi kita akan dipaksa berlatih Berlatih dan konsisten. untuk belajar apa? Belajar apa? Public speaking. Itu dia. Public speaking. Ya kalau ngomong-ngomong soal public speaking ya Apa mohon itu? maaf. Oh, Kalau iya. saya sendiri kan kurang. Harus Kurang. di bahasa berbahasa Indonesia yang pas, kemudian enjoy dan enak didengar itu saya kurang. Akan tetapi ini adalah proses belajar. Siap. Bagaimana kita menyajikan public speaking yang enak didengar dan Nah. mudah diterima. Nah, itu dia. Itu yang susah. Selain public speaking, ada lagi nggak kira-kira? Ini yang penting. Leadership. Leadership. Apa itu leadership? Leadership itu bahasa Inggris. Ship itu kapal, leader pemimpin kapal. Pemimpin kapal artinya Siapa? Masinis. ya Kok masinis? apa ya? Apa leadership itu? Leadership itu adalah kepemimpinan. Kepemimpinan. Iya. Jadi gini Mas Fon, dalam kita berorganisasi pastilah kita akan kemudian berlatih untuk memimpin. Kalau sudah masuk organisasi, pastinya organisasi yang kita pimpin. Ya. Akan tetapi sebelum berangkat kemudian di organisasi, kita harus bisa memimpin diri kita. Nah, artinya yang kita dapat dari organisasi adalah berlatih sebagai sosok pemimpin. Jadi punya sikap-sikap leadership. Contoh. Memimpin diri sendiri seperti apa? Ya memimpin diri sendiri. Kan nggak mungkin teriak barisan jalan ke diri kita kan nggak mungkin kan? Teriak hormat kan nggak mungkin. Itu kan ke orang lain, ke diri sendiri kayak gimana? Ya sepele ya. Ya sepele. Manajer waktu. Memanajer waktu. Iya. Memanage. Oh ya memanage. Memanage ya. Khilaf. Ya lanjut. Khilaf. Tikat Apa ya? nanti tikat. Kita cut. Jadi memanage waktu itu penting. Ya. Dari kita belajar sebagai leadership, kita akan belajar dulu mulai tahapan awal. Yang kecil adalah itu, memanage waktu. Waktu Disiplin di-manage. waktu. Disiplin waktu. harus disiplin. Apapun kegiatannya, apapun bentuknya, apapun bentuk sikap kita, itu harus di-manage. Contoh simpelnya. Ya kalau kita beragama Islam, ya sholat. Ya, sholat. Itu penting. Disiplin sholat. Disiplin sholat. Disiplin bertemu. Walaupun di awal tadi kita bicara, saya tadi rencana bertemu jam sekian, cuman bisanya ketemu semuanya itu jam sekian. Nah, Siap. ini adalah bagian dari belajar. Iya. Masalahnya keterlambatan waktu. Adanya keterlambatan waktu ini juga ada Alasannya karena ya apa ya? Ana uridu Iya. wa anta turidu wallahu af'alu ma yurid. Saya punya rencana, kehendak, Pak Wa punya rencana juga, tapi Allah yang Maha merencanakan, kan kayak gitu kan. Iya. Sebaik-baiknya kita sebagai perencana ada yang baik Itu dia, untuk merencanakan dan itu bukan kita. Nah, itu yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi? Oh ya, cukup banyak lah ya. Cukup banyak kira-kira yang bisa kita dapatkan ketika kita join ke organisasi. Betul. Organisasi apalah itu. IPNU contohnya. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Itu contoh dari sekian banyak organisasi yang bisa kita ikuti. Pertanyaan selanjutnya tadi kan Pak Wa sempat menyebutkan ya, bahwasanya kalau kita ikut organisasi, kita bisa bertemu banyak orang. Berbeda-beda. Padahal suku, berbeda-beda ras, beda kelas, kelas menyala kapten, dan agama ya jelas. Mungkin kan. Itu kira-kira kalau kita membahas ketemu banyak orang itu ya, ada satu kelompok, satu ras tertentu namanya orang-orang introvert.
itu yang sulit untuk survive ketika berhadapan dengan orang banyak. Nah itu gimana sih caranya kita bisa membuat dia itu bisa survive ketika join ke dalam organisasi yang notabene itu pasti bertemu dengan banyak orang, sedangkan introvert sendiri itu kan jangankan ketemu banyak orang, itu ketemu bayangannya aja kabur dia. Itu introvert kayak gitu guys. Contoh, gitu. Gimana? contoh. Apa solusinya? Jadi gini, Mas Fon, di organisasi itu juga banyak Latar belakang permasalahan lah ya, permasalahan. seperti di makalah ya. Siap. Iya. Dari orang-orang yang introvert seperti yang tadi sebutkan, kemudian ada juga orang ekstrovert. Nah, oh ya, ekstrovert juga. ekstrovert. Nah, ini juga saya akan menyampaikan tips bagi orang-orang yang introvert dan juga orang-orang yang ekstrovert. Artinya keduanya ini harus juga saling. Dalam artian saling ya saling gitu. Mencintai, saling konteksnya organisasi ya saling bahu membahu karena tim, Dengkul mendengkul. betul. Ya ini tipsnya adalah orang introvert ini pasti punya waktu sendiri. Begitu pula orang yang ekstrovert juga punya waktu sendiri. Bukan kemudian seorang ekstrovert ini tidak punya sisi introvert. Oh, pasti ada. Orang yang ekstrovert itu pasti juga punya sisi introvert. Nah, sisi introvert inilah yang ada di extrovert ini kemudian betul-betul dimanfaatkan ketika dalam kondisi introvert dia mengumpulkan energi ketika pada posisi introvert digunakan untuk nantinya bertemu orang-orang, banyak orang lagi, biar extrovertnya itu dapat. Ini orang-orang yang extrovert. Nah, orang-orang yang introvert ini juga punya waktu-waktu sendiri. Nah, mereka juga harus belajar menjadi orang yang extrovert. Nah, salah satunya karena kalau mereka sudah punya bekal introvert, maka bekal-bekal ini harus mereka betul-betul cadangkan dalam sebuah artian energi. Manakala nanti bertemu dengan banyak orang, energi saya akan saya gunakan untuk menyapa, untuk tersenyum, untuk ramah. Nah, itu jatuh cinta, kayak jatuh cinta. Kalau dalam organisasi kan, kalau organisasinya ada cowok, ada cewek, ya pasti kalau masih jomblo ya bisalah jatuh cinta. Bisa. Tapi jatuh cinta kan nggak selalu pada seseorang, iya kan? Bisa juga ya jatuh cinta pada organisasinya kan, pastinya itu. Ada waktu sendiri yang jelas. Jadi harus memberikan waktu untuk diri sendiri sehingga waktu itu betul-betul digunakan untuk nanti bertemu banyak orang. Dari orang-orang yang ekstrovert, orang ekstrovert harus memberikan kesempatan pada orang-orang introvert untuk bicara. Ini penting. Dan kemudian orang-orang introvert ini harus juga bisa menjadi orang yang pendengar baik. Jadi seorang pendengar yang baik. Itu penting. Karena chemistry nanti akan sambung ketika orang yang extrovert memberikan waktu untuk orang yang introvert berbicara. Ini akan dapat. Terus kemudian ketika orang extrovert ini banyak bicara, orang introvert ini harus menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik. Berarti salah satu hal yang mungkin bisa membuat dia bisa survive itu kan berarti kan kita harus bisa menjadi pendengar yang baik bagi orang yang introvert tadi. Betul. Karena mungkin dia punya banyak masalah, punya banyak pikiran, banyak kepala mungkin kan, contoh kepala 2, kepala 3. Nah, banyak masalah juga ini kalau di organisasi banyak masalah. Entah masalah pribadi ataupun masalah organisasi. Nah, itu kan masalah-masalah. Jadi sebisa mungkin kalau kita berorganisasi itu harus selesai dengan urusan pribadi. Urusan pribadi harus selesai terlebih dahulu, baru kita bisa nanti dikatakan survive berorganisasi. Karena kalau nggak lepas cara permasalahan pribadi, ini kalau berorganisasi sangat sulit. Membaginya atau kemudian menyikapinya sangat sulit. Cara memetakan itu yang susah. Ini harus selesai dulu. Masalah pribadi harus selesai, baru kita
survive. Berarti selesaikan dulu masalah pribadimu sebelum menyelesaikan masalah organisasimu. Itu dia. Tips yang lain biar kita bisa membantu anak introvert, apalagi kira-kira? Ya Selain itu. sering-sering membantu tanpa kemudian diminta. Artinya seorang yang extrovert ini harus kemudian, karena extrovert itu kan orang yang bisa dikatakan friendly ya. Extrovert friendly. Iya, artinya kan mereka-mereka ini bisa dikatakan orang yang ramah. Friendly itu bagus loh, jangan disalahpahami. Jangan disalahpahami dulu, friendly itu bagus. Iya. Friendly itu adalah suatu sikap yang menganggap semua orang teman, Nah, bukan sebagai musuh. nah iya Tapi kan. entah kenapa lambat laun friendly itu disalahpahami Nah, ini sebagai juga, orang yang mudah membuka hati. Nah ini ini harus kemudian kita arahkan. kita arahkan, Kira-kira kita harus beri tips pada beri mereka. tips pada para Nah, follower. orang-orang yang seperti ini harus kemudian bisa menjadi orang yang membantu Nah, sip, tanpa kemudian diminta. diminta. Nah, seringkali kan kita menemui banyak masalah dan banyak kasus ini kan orang-orang yang introvert kan ya. Ya, jadi kita kalau menjadi orang yang extrovert harus kemudian membantu tanpa diminta. Itu. Dan aktivitas-aktivitas kita itu harus melibatkan banyak orang. Sehingga orang-orang yang extrovert ini juga naik level lagi. Dan orang introvert juga naik level karena bisa memanfaatkan introvertnya. Dan kemudian ini saling bermanfaat. Jadi sering melibatkan dalam suatu perkara, misal dalam organisasi ada orang beberapa ini introvert. Dalam kondisi lain, orang yang introvert ini harus diberi kepercayaan. Harus diberi kepercayaan Contoh, untuk mengawal sebuah permasalahan atau kegiatan. pengawal kegiatan. Iya. Nah, orang-orang yang extrovert ini bagian untuk mengarahkan. Nah, memberi kesempatan pada anak introvert tadi. Iya, Siap, betul. siap. Jadi saling berkaitan. Extrovert dan introvert itu saling berkaitan, itu penting. Extrovert memberi kesempatan, introvert berusaha untuk memaksimalkan kesempatan yang sudah diberikan. Itu kan selain selain tips untuk anak introvert tadi kan, Pak Wa menjelaskan bahwasannya ketika kita join organisasi itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental. Nah, sekarang tanyanya, kalau banyu, selek, gak masih, betul selek. Terus lanjut deh, mau nih teh jawab aja nih. Jadi kan tadi bahasa ngomong. Oh iya, mental. Jadi, dalam kaitan dengan kesehatan mental, sebenarnya kalau di zaman digital ini, apa sih faktor yang paling mempengaruhi orang itu bisa terkena kesehatan mental atau mental health gitu. Bahasa kerennya mental health itu apa? Paling mempengaruhi. Yang faktor yang mempengaruhi kesehatan mental itu ada pada medsos. Kita bermedsos. Medsos itu dia itu. Dengarkan medsos. Dengarkan ya, bagi para pecinta medsos yang punya HP dan punya paketan. Biasanya ada HP nggak ada paketan. Ini kesehatan yang utama ada pada medsos. Bagaimana kalian bermedsos itu sangat mempengaruhi kualitas mental kalian. Kualitas mental. Siap. Dari medsos juga kita akan selalu membanding-bandingkan. Banding-bandingkan dengan siapa? Fir'aun atau? Ya, membandingkan dengan orang sekitar, orang lain. Apalagi orang lain yang kita tidak kenal. Oh, itu. Contoh, kita punya orang yang disukai di medsos. Nah, kita membandingkan kehidupan dia dengan kehidupan kita. Oh, orang di sana artis yang kita sukai sukanya ini. Oh, aku juga akan ikuti ya. Nah, ini salah satu kesehatan mental juga. Kesehatan mental. Jangan sampai kemudian itu diikuti.
Kalau diikuti, ya kalau mampu. Nah kalau nggak mampu, kalau nggak mampu akan timbul bosok. keresahan, Nah, keresahan. bosok lah. Salah satu apa ya alasannya kenapa kok bisa medsos yang paling pengaruh itu karena kita menjadi orang yang mudah membanding-bandingkan. Betul. Membanding-bandingkan Menjadi orang yang dalam mudah segala hal. membanding-bandingkan Dalam segala hal. dalam segala hal. Nah, dari sering bermain akan membuat kita itu haus akan validasi. Haus akan validasi. Dari apa yang kita lihat, kita akan haus validasi. Kita ngapain, kita selalu dokumentasi apa yang kita butuhkan yang ada di tubuh kita harus pakai brand dan dokumentasi, dan kemudian harus diakui oleh orang lain. Entah kalau kita bermedsos ya, kalau kita suka IG, kita like-nya harus banyak, Nah, harus orang-orang yang banyak lihat, komentarnya banyak. harus enak-enak. Nah, harus Kan bagus-bagus. di medsos kan nggak gitu toh, nggak hanya itu aja. Cantikku, gantengku, tampanku, menyala bangku. Iya, menyala gitu. Yuhu. Terus nggak menyala, ya banyak lah. Kalau sudah kita suka medsos ya harus kita berani dihujat. Seharusnya. Kayak kita hari ini mungkin nanti banyak yang hujat ini. Itu harus dikritik karena kita akan cok lali skrip. Kita akan menjadi kuat karena kritikan, bukan karena tepuk tangan. Betul. Tepuk tangan. Kita akan kuat karena kritikan, bukan karena tepuk tangan. Jadi kalau ada yang mengkritik, jangan menganggap sebagai hal negatif. Anggap itu hal yang bisa membangun kita ke depannya. Betul, itu Nyala, penting. bangku. Kritik adalah cuanku. Asik. Asik ya. Kritikmu adalah cuanku. Selain itu apalagi kira-kira apa alasannya kok medsos ini menjadi faktor utama mempengaruhi mental health-nya anak muda Gen Z sekarang? Ya karena kan kita kalau bermedsos itu seringkali ngikutin yang viral kan ya. Oh, ngikutin yang viral. Ngikutin yang viral. Apa istilahnya? FOMO. Oh ya, itu FOMO. FOMO. Aktivitas yang sedang populer apa, kita ngikut itu. Nah. Hari ini seblak. Nah. Yang nyeblak ini kaum Adam ini suka nyeblak. Ini Nabi Lut. Dari kaum Adam yang suka nyeblak ini jadi membuat para Adam yang nggak suka nyeblak ini juga komen dan akhirnya juga ikut nyeblak. Nah, kasihan kan kaum Adam yang nggak tahu seblak kemudian akhirnya tahu dan merasa enak kan? Merasa enak. Oh, seblak enak. Jadi ikutan beli. Itu FOMO namanya. Biasanya kalau ada yang viral itu ya di FYP atau di Reels, TikTok, lagu yang viral. Nah, lagu yang viral terus ikut-ikut, ada yang joget-joget, ikut joget. Buka aurat, Masya Allah. Masya Allah, itu kita juga stay halal aja, stay halal berada aja, jangan ditiru. Dilihat boleh nggak ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi itu ya beberapa alasan kenapa sih kok medsos itu menjadi poin utama penyebab mental seseorang itu menjadi lemah gitu. Iya. Mental health-nya menjadi gampang terpengaruhi kesehatan mental itu medsos itu bermedsos. Berarti bermedsos itu harus dihubungkan juga dengan kesehatan. Mental bermedsos, kemudian apapun lah kaitannya dengan medsos ini penting sekali. Kita juga harus menjaga kesehatan ya, mental, kondisi fisik, karena kalau kita bermedsos dan lama-lama untuk bermain gadget ini akan menimbulkan fisik yang kurang baik. Siap. Mata kita kantuk dan sebagainya. Kayak saya ini kan suka medsos ini. Enggak, ini ngantuknya jam 2:30. Ini kan suka podcast tolol itu 2:30 malam. Apa ini, Cuk? Ini berarti apa tadi? Sampai FOMO ya? Ya itu, ya membanding-bandingkan. Jadi kalau bermedsos membanding-bandingkan, kemudian ada haus validasi, terus kemudian ikut-ikutan yang populer, yang viral, FYP dan sebagainya. Itu harus betul-betul kita kontrol. Jangan sampai kita ikuti itu, tapi kita nggak bisa kontrol, malah mental kita yang nggak sehat. Siap. Fisik kita juga nggak sehat.
Dompet kita apalagi. Apalagi kalau kita kan freeport. Ya, Freeport. Freeport artinya apa? Eh, Kadang free, kadang repot. kadang free, kadang repot. Kalau bahasa Indonesia repot itu apa ya? Sibuk. Sibuk. Iya, sibuk. Repot itu bahasa Indonesia, bahasa Jaksel. Nggak masalah, bukan bahasa Jawa yang penting. Itu ya, kalau Betul. apa namanya yang pengaruh mental health. Tapi tadi poin kedua berarti selesai ya, bertemu banyak orang. Poin kedua kan menguatkan mental. Menguatkan Tadi mental. pembahasan soal mental health. Dan yang ketiga, tadi kan sempat disebutkan bahwasanya ketika kita join organisasi, kita akan bijaksana di setiap permasalahan yang ada. Bijaksana itu apa sih menurut Pak Wah? Kalau kita akan berbicara bijaksana itu dengan ciri-ciri aja ya. Ya, Dari ciri-ciri kita bisa melihatnya dan menangkapnya itu dari perencanaan. perencanaan, Jadi manajemen. iya betul, orang bijak itu akan selalu merencanakan apa yang akan dia lakukan dan seperti apa rencana itu dan permasalahan ke depan apa dan menimbulkan apa. Itu rencana, itu bagian dari rencana. Direncanakan sampai mateng ya. Betul. Jadi nggak cuma setengah mateng gitu ya. Matang. Siap. Ya kalau kita awal-awal belajar bijaksana ya nggak apa-apa lah. Ya masalah. Setengah matang. Setengah mateng apa? Nah, kemudian selalu berpikir positif terhadap apapun. Selalu berpikir positif terhadap apapun. Contoh, Ya kita harus positive thinking dengan apa yang kita rencanakan. Itu bagian dari bijaksana. Ciri-ciri orang-orang bijaksana itu merencanakan segala sesuatu dan positif dengan apa yang dia rencanakan. Kalau ini rencana baik, kita harus betul-betul perencanaan ini berhasil dengan baik. Walaupun dalam sela-sela kebaikan pasti ada keburukan. Setiap kebaikan pasti ada celah Keburukan. Oh enggak sih? Ibu Garo, lanjut. Ya, gitulah. Apalagi kira-kira Nah, ciri-ciri orang yang bijaksana seperti apa? tidak anti kritik. Kritik itu apa sih? Orang menilai kritik kan sesuatu yang negatif, sesuatu yang ya negatif ya. Gimana menurut konotasinya Pak Wah? negatif ya. Konotasinya negatif. Ya anti kritik itu kalau saya bilang tadi ya, kritik adalah cuan adalah jangan jadikan kritik itu sebuah permasalahan yang kemudian akan menurunkan mentalitas personalmu. Menyala Pak Wah. Menurunkan mentalitas personalmu sehingga kamu tidak akan menjadi orang yang survive. Terus Jadikan kritikan sebuah kekuatan. Power Rangers. Jadikan Kekuatan. kritikan sebuah kekuatan. Ada orang yang kemudian mengkritik. Awakmu kok gini sih? Awakmu kok gini sih? Kok gitu sih? Kok kamu bicaranya gitu sih? Nah, mungkin kamu sebagai pendengar, kamu salah satu dari pendengar mengatakan bahwasanya bahasa saya itu kurang enak. Akan tetapi banyak orang lain mengatakan gaya saya ini enak. Nah, jangan kemudian kritikan ini ditelat mentah-mentah. Barangkali kritikan ini hanya sekedar mengetes kamu supaya kamu ini mengetes supaya kamu ini ya down, atau kemudian mengetes kamu kira-kira dengan kritikan ini dia semangat lagi gak ya, dia apa malah down dan apa malah dan gitulah Ya, pokoknya gitulah. Apalagi kira-kira selain itu? Ya orang tidak lari dari tanggung jawab sepertinya. Ya tidak lari dari tanggung jawab itu artinya kan kabur gitu aja. Melarikan diri dari tanggung jawab. Sosok yang bijaksana itu ada masalah yang seharusnya kemudian diselesaikan, ya selesaikan. Dan kemudian lari dari yang diamanahkan. Contohnya saya sebagai ketua ya, saya diamanahkan sebagai ketua. Ketua apa ini? Ketua ini organisasi. Siap Pak Was. Kita kan bicaranya organisasi kan banyak kan organisasi.
baik organisasi kecil, besar, tergantung organisasi yang kita ikuti apa. Kalau saya sendiri kan diamanahkan sebagai ketua organisasi kan, bagaimana saya akan mengemban dan bertanggung jawab pada organisasi yang saya pimpin, mengelola organisasi ini, bagaimana keputusan saya ini bijaksana, tidak kemudian berpihak pada orang yang A dan orang yang B. Kan ciri-ciri orang-orang bijaksana ya satu bisa merencanakan Segala sesuatu dengan matang. segala sesuatunya dengan matang, selalu berpikir positif, artinya positif thinking dengan apa yang kita rencanakan, sehingga itu nanti akan membawa hasil yang baik. Tidak anti kritik, Siap. tidak pernah lari dari tanggung jawab, dan ya itu bisa mungkin mengontrol emosi. Ada satu pepatah mengatakan demikian. Salah satu filsafat Stoik mengatakan demikian. Kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain terhadap kita, tapi kita bisa mengontrol perilaku kita atas. Kita tidak bisa Mengapa ya? Mengapa kita tidak bisa? Apa melalui ini? Kita di skrip ya. Kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain pada kita, tapi kita bisa mengontrol perilaku kita atas tindakan orang lain. Seperti ini contohnya. Iya. Saya nggak bisa mengontrol Pak Wah akan memperlakukan saya seperti apa. Iya betul. Tapi saya bisa mengontrol ketika Pak Wah nanti berbuat A, B, C, saya harus bersikap seperti apa. Contoh, ketika Pak Wah melempar gelas pada saya lalu saya marah, apakah kemarahan saya karena Pak Wah melempar gelas? Kan enggak. Karena saya memberikan kesempatan pada diri saya untuk marah atas perbuatannya Pak Wah. Masya Allah sekali ya. Masya Allah, Masya Allah sekali. walaupun terbata-bata. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Ikonik kan kuotas kayak gitu. Sulit itu nggak ada di skrip. Nggak ada di skrip bos. Sulit itu bos. Intinya kayak gitu lah. Ya betul.